kerja apa beliau. Jadi bawa mobil truk kirim barang saya yang awal, karena saya nggak pengalaman dengan jalan pulangnya lalu ini mobil buka enaknya gereng-gereng. Kenapa? Ini mobil kecil ini mobil. Saya mikir apa ya mobil kecil. Ternyata kecil juga mobil. Kecilnya jalan Batak. Bisa dot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak capek juga maksudnya. Suaranya serak-serak kayak punya Ustaz Batu. Saya mikir lagunya Ustaz Batu itu kemana urusan itu maksudnya. Saya kan orang ahli mikir. Jadi kalau kita lewat di depan itu tandanya orang ahli mikir. Kalau kotak di tengah itu artinya orang pintar. Nah kalau dari depan sampai ke belakang dia pikir dia pintar gitu. Saya mikir kayak lagu barusan. Bila masih ada rasa rindu, jangan kamu kembali padaku. Ini kemana maksudnya lagu ini? Setiap orang itu pasti kan punya tujuannya. Apa yang disampaikan punya tujuan, punya makna, punya maksud. Biarkanlah punya maksud dan tujuan masing-masing. Sama kamu dan aku di tempat ini tujuannya mungkin beda-beda, ya hajatnya beda-beda, betul. Tapi niat kita adalah satu, ilahi antama suci, betul ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok loyo ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak terasa entah sudah berapa tahun kita sudah di sini mengajar di sini. Tiga puasa berarti. 3 lebaran, 3 puasa. Perasaannya cepat ya. Baru kemarin. Saya kira nggak perlulah saya terangkan masalah puasa. Tuh dari kecil kita sudah diajarkan puasa. Tapi apa makna daripada puasa itu sendiri? Tak lain dan tak bukan, ya. Puasa dari segala hal, ya. Bukan hanya puasa dari tidak makan, dari tidak minum. Apa itu kalau misalnya puasa begitu apa? Imsak itu langsung berhenti ya, Bu ya. Buru-buru ya, sudah imsak. Kalau apa enggak masih rokok asik. Kadang ada itu masih makan. Ditegur sama ibu, wah ini sudah ada. Oh pasanya masih besok malah hari itu bang. Sebenarnya tanda-tanda puasa, tanda-tanda imsak itu cari benang merah, putih, hijau misalnya ya, biru, kuning, hitam, lalu dibentangkan di satu tempat, tapi tidak ada telur lampu, tidak ada apa. Kalau sudah jelas perbedaannya antara yang hitam dengan yang merah dengan yang kuning, itu baru sudah ini. Tapi sekarang sudah enak, ada jamnya. Tinggal ngikutin aja yang di TV. Tapi kalau begitu imsak langsung berhenti, semua ditutup, jangan lanjutkan aja dulu, nyantai aja. Lagi bikin anak santai aja, saya buru-buru. Santai. Ya. Jangan begitu imsak, jalannya 120.
Tetap aja jalan 10 km per jam, ya. Jadi masa dulu Allah kan nggak tahu kalau kamu mau puasa besok, ya. Jamaah yang sangat saya cintai, nggak perlulah panjang lebar. Kira-kira puasa besok dikurang udah nih. Oh akhirnya, betul. Ngomong apa ya? Semalam habis pengajian kita pengajian malam aja ya. Alhamdulillah kemarin ada apa namanya bantuan untuk apa? Pengungsi Rohingya ya. Rohingya gitu. Rohingya itu apa nyumbang 10 juta. Terus saya bilang tolong sampaikan Anda jadi siap menampung 1.500 sampai 1.000 pengungsi. Bukan hanya nampung orang yang semakan-makannya siap saya tampung sesabun-sabunnya. Ya, saya minta ke Mas Agus selaku panitia semalam ke Mas Agus, tolong sampaikan di mana bisa apa enggak gitu lah. Jangan cuma ngomong gampang. Praktek itu yang susah. Karena tidak pernah pakai itu kok mampet saya ngomongnya. Apa nggak pakai itu? Santri. Mana santri? Minta sini Mas. Kamu lewat di belakang ya. Ini masuk aja, betul kamarnya. Minta ikan gitu. Ya. Profesi kamu aja aman gak saya? Ini lama gak pakai ini pagi itu kok mau ngapain? Kalau saya kagak bingung Pak, masih pantas juga saya pakai biaya mesinnya aja kalau gini. Akhirnya ini terang. Kalau pakai ini kayak jadi beneran ya. Rosan itu dari dulu. Ganteng dari dulu. Oh iya, terima kasih ada rombongan dari Jember juga, dari Petung gitu. Jadi mana ya dari Petung Jember? Oh itu sebelah sana gitu. Jadi rombongan itu penasaran ketika Abah dulu pernah isi di TVRI. Jadi ngumpul-ngumpul berapa tahun ingin ketemu sama Abah. Nah tadi Abah pakai celana pendek, pakai kaos, nggak pakai sendal, sudah mau pakai kamu diikat dulu di situ semua. Lihatin aja. Padahal yang dicari kan di Abah. Cuek aja. Sopirnya pernah tahu kesini kan di Jawa juga. Kalau kerja saya kan kerja hanya cerita, nggak sama dengan yang di TV. Itu sudah biasa apa karena pernah ikutnya berkumpul ada tamu. Mas bisa ketemu baju ini, baru nggak bisa aja. Hanya kalau beli tamu kalau nggak Jumat ya malam Jumat tuh Sabtu lebih itu pun Jumat belum tentu bisa ketemu. Terus kan mas di sini sebagai apa? Saya kurang tahu. Paling gak kelihatan potongan kiai sama sekali. Ternyata manusia itu bisa mudah ditipu oleh penampilan. Bahwa pakai garis lebar panjang, panjang ya, rambutnya panjang, tasbihnya pakai kalung gede ya. Terus muridnya Umar Hamid itu wali. Seakan-akan ukuran wali itu bulan-bulan. Layak ribul wali, yang tahu wali itu hanyalah wali dan
Wali Allah itu enggak susah untuk dilihat, susah untuk kita kenali, untuk kita tahu, ya. Apalagi ngaku-ngaku wali. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku wali, bawa sini bawa gampang itu. Wali nyasar itu. Ini bapak yang tega banget. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Perhatikanlah sesungguhnya walinya Allah itu tidak pernah sedih. Ya, tidak pernah sedih, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Kenapa mereka harus khawatir? Karena mereka sudah selalu merasa bersama Allah. Sama sampai jalan di tengah malam, jalan gelap, ibu jalan sendiri takut nggak bu? Takut nggak? Tapi ketika ibu jalan bersama bapak, takut nggak? Nggak ada takut. Kenapa? Karena ada bapak di sampingnya. Betul? Begitupun wali-walinya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada khawatir. Jadi kalau ada kiai, ada ustadz, imam manakib khawatir zamannya habis, khawatir karena saingan berarti jauh dari wali. Takut khawatir melarat, khawatir usahanya bangkrut. Wali Allah tidak ada kekhawatiran di situ. Siapakah mereka? Alladzina amanu. Tidak disebut siapakah mereka, keturunan Syaikhul Qadir Jilani. Siapa mereka? Keturunan Rasulullah. Tidak ada sebutannya di situ. Betul? Siapa mereka? Keturunannya Syekh Ahmad Bangkalan. Siapa mereka? Keturunannya ya Habib Rasulullah. Keturunannya Habib Batang, ya. Keturunannya Syekh Qur'an. Tidak dari situ. Alladzi, siapa mereka? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Betul? Jadi siapapun kalian, dari keturunan apapun, dari bib siapapun, kalau amanu wa taqwa, alladzina amanu, memang iman dan takwa kepada alladzina amanu wa kanu yattaqun. Betul enggak? Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman, tidak cukup iman, disertai dengan takwa kepada Allah. Sebagaimana pernah menjelaskan apa itu takwa. Dia rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, tidak pernah putus sholatnya dari maghrib sampai isya. Apa itu ukuran takwa? Bukan. Saya bilang itu orang ahli ibadah. Ahli ibadah, rajin sholat, rajin zikir, itu buat saya bukan orang takwa, belum. Itu orang ahli ibadah. Siapa orang yang takwa? Orang takwa adalah orang yang takluk, menaklukkan dirinya, menundukkan dirinya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ikut apa yang Allah mau, itulah yang namanya takwa. Takluk, mentaklukkan hidupnya kepada Allah. Kalau kamu sudah takluk kepada seseorang, kamu ikut maunya siapa? Maunya siapa? Maunya yang kamu taklukin. Suruh ke barat, ya ke barat, ke timur, ya ke timur, ke utara, ya ke utara. Banyak orang ahli ibadah tapi tidak takwa. Contoh, dia rajin, sholat rajin, zikir rajin, wiridannya rajin, tapi ketika dikasih sesuatu yang tidak diinginkan, kadang berkeluh kesah. Orang takwa tidak pernah keluh kesah. Kenapa? Itu tadi, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, benar nggak? Paham maksudnya? Paham? Awali dengan ahli ibadah, tingkatkan menjadi orang yang takwa. Sebab al-jannatu lil muttaqin. Surga itu tempatnya orang yang
takwa kepada Allah, bukan tempatnya orang ahli ibadah, tempatnya orang yang takwa kepada Allah. Karena ibadahnya enteng-enteng saja kalau dilihat gitu kan. Assalamualaikum, selesai enteng. Tapi tidak orang itu jangan udah sholat kok cuma begitu. Tunggu dulu, yang tahu hanyalah Allah. Ini ada sakit sini apa ini? Pakai apa namanya? Pakai koset. Musuhnya letak. Benar kalau ini sakit. Kenapa sakit? Kenapa? Minta ijek kepada santri. Santri yang ini bahaya gitu. Orang ini orang atas berkau bakal bunyi dan jangan lepas. Nah ini namanya kiai rokok di desa. Wah, orang bukan gambar. Saya jadi kiai rokok ada tentang salah siapa itu? Ya salah Akbar, udah tahu gede gitu mikir. Begitu ketemu ada di ngomong aja, tapi enak aja ya. Dan memang betul. Oh iya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Kurang enak soalnya Anubas. Yes. Kayak gimana gitu? Orang empuk. Yes. Soalnya kurang enak. Yes. Terus selanjutnya apa? Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah jamin orang yang iman dan takwa kepada Allah dijamin kebahagiaannya. Di mana? Di dunia maupun di akhirat dijamin oleh Allah. Karena sudah dijamin oleh Allah, perlu khawatir apa enggak? Sampai dijamin sama orang kaya, khawatir apa enggak? Khawatir apa enggak? Kalau sampai dijamin orang kaya dan khawatir, apalagi Allah yang jamin. Jadi tidak ada istilah khawatir, mengeter, bergas, menaik, apa mahal, biarin aja. Selagi masih ada Allah, Allah sudah tahu berapa kebutuhanmu, berapa yang kamu makan. Allah sebaik-baik pengatur budget. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah tak. Kalau gimana nih apa mahal. Dari dulu, kadang dulu belajar kan pernah mengatakan barang itu mahal kalau masih bisa membeli. Mahal itu kalau sudah nggak bisa beli. Biar beras Rp1.000 dulu, beras Rp100. Kadang banyak orang yang tidak peduli, akhirnya makan bubur. Betul? Betul apa enggak? Jadi jangan cuma bisa mengeluh kita ini. Apalagi orang sisa dulu. Masih ada nggak orang sisa dulu? Berarti nggak maksudnya? Sisa orang dulu masih ada? Masih ada nggak sisa orang dulu? Maksudnya sisa orang dulu ini dia sempat mengalami apa ya? Ekonomi yang terpuruk dulu gitu. Begitu mereka dari sekarang enjoy saja sudah. Dari waktu kalau dulu beras Rp100 aja belinya susah. Sekarang walaupun beras Rp10.000, Rp11.000, toh masih makan nasi putih. Ada nggak yang di hadir ini makan nasi bulu-bulu? Di sini mari kita renungkan, di sini kita hayati betapa Allah itu sangat iya sangat sayang pada kita ini. Kalau Allah nggak sayang, kadang maaf suami nggak kerja, cuma istri yang kerja. Kadang kebalikannya, suami yang kerja cuma suami, anak sekolah, ya istri kadang 2. Toh masih bisa makan semuanya. Kurang apa? Masihkah kita menuntut yang macam-macam? Maka dari itu apabila ya sebelum masuk apa namanya bulan suci Ramadan ini supaya nggak berkeluh kesah, gimana caranya Pak? Masuklah kamu sebagai anggota TNI AD.
Mau saya ajak kamu menjadi apa tuh anggota TNI loh, demi Allah. Cuma kamu nggak tahu kan kalau anggota TNI? Apa tuh anggota TNI AD, Angkatan Darat kalau itu ya. Tapi bukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Terima nasib ini apa adanya. Nah, terima nasib ini apa adanya, baru hidup ini aman sejahtera. Jadi jamaah manakib harus menjadi anggota TNI karena tiap orang sudah digembleng di sini tentang nerima Bandung. Jadi kalau masih ngeluh dan tidak lulus dan masuk TNI AD. Kalau sudah tidak ngeluh berarti kamu resmi jadi TNI AD. Terima nasib ini apa adanya. Betul? Betul enggak? Alhamdulillah. Udah pulang. Jadi kalau suaminya itu lulus itu, kamu nggak lulus ya Pak ya, masuk TNI AD. Padahal tiap malam minggu itu digembleng terus, kok nggak lulus. Sudah cukup. Apa? Masuk apa? Apa TNI AD? Terima nasib ini apa adanya, alias terima Bandung, alias tawakal Allah. Kalau sudah tawakal Allah, wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Betul? Memang betul. Abah begini, ya kan Abah tuh anggota TNI AD. Kaget juga, masa sih anggota TNI? Oh sudah lama Pak jadi anggota TNI itu. Tidak tahu makanya, tapi nggak punya makan. Yang penting ya itu tadi lah, terima Bandung, jalani hidup ini apa adanya, berusaha dan tetaplah kamu bekerja, soal hasil cukup dan tidaknya serahkan semua kepada Allah. Terima apa yang ada, ya. Jangan cuma korban atina fi dunya sana, kita bahagia, ini bahagia. Bagaimana kamu bahagia? Ya, kalau tak merasa, selalu tak merasa cukup dan puas dengan yang kamu terima, selalu kurang sampai kiamat tak bahagia. Ya, ya dah Bu, ya dah Bu. Belanja sekian kurang. Akhirnya lama-lama suaminya penyakit kencing manis gagal, ya, karena paru-paru juga udah, tapi kok badannya kurus kering, kenapa? Istrinya tambah gemuk, suaminya tambah kurus, dicek ke dokternya nggak punya penyakit, bungeng gagal, kok tambah bulan tambah kurus, nggak kurus gimana, panas terus. Ada yang begitu? Ada ya? Ibu yang bukan, suami yang diperas. Ibu, kalau suami ngojek atau berangkat kerja, pulang bawa uang sedikit sampai di mana? Jujur, gimana? Cemberut nggak? Apalagi dapat mobil cemberut nggak? Jujur aja, enggak, saya enjoy saja, oke, sekali. Besok nggak dapat lagi, enjoy Mas. Sehari, 2 hari, 3 hari, bukan nama berkurang sampai nggak ada sama sekali. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Maka dari itu ya
gunanya ngaji itu dengarkan kalau awal ngomong ya. Yang gimana bu yang berangkat usaha ya, yang tidak ingin pulang bawa uang untuk anak dan istrinya. Semua ini suami yang mana yang tidak ingin membahagiakan, menyenangkan anak dan istrinya, saya ingin tahu. Semua ingin, tapi ingat rezeki yang atur itu siapa? Bukan suamimu yang atur rezeki, tapi Allah. Suamimu cuma bekerja, rezeki yang atur cukup dan tidak itu Allah punya aturan. Makanya saya pernah ngobrol, saya punya teman kalau saya pulang, begitu ngobrol tidur, terus saya tanya, Ustaz Bedi, main di namanya. Kenapa sapi itu tiap hari yang dipotong itu berapa ribuan sapi dipotong? Ribuan apa enggak? Ribuan. Jakarta saja 1.000, 6.000 ekor yang dipotong RPH Jakarta. 6.000 ekor yang dipotong tiap minggu. Jadi sapi itu setiap hari itu dipotong puluhan ribu. Setiap hari se-Indonesia, belum di Malaysia, belum di mana-mana ya. Nah sementara sapi itu beranak, berapa kalau sapi beranak? 1 untuk bisa dipotong itu nunggu berapa tahun anaknya? 2 tahun baru bisa dipotong, layak untuk dipotong. Jadi beranak 1 tahun beranak sekali, tapi nunggu 2 tahun baru bisa dipotong. Sementara sapi dipotong tiap hari. Kalau dipikir-pikir, kok nggak habis-habis? Bener apa enggak? Kok nggak habis-habis? Tuh, tahu kucing? Ada yang potong kucing? Kucing sekali beranak berapa? Bisa 6, bisa 5, bisa 4, 3, paling tinggi 2. Kucing itu setahun bisa beranak 2 kali, 3 kali. 3 kali beranak. Dan tidak ada yang potong kucing. Kalau ada sapi kucing, harusnya secara logika, kalau kucing ini bebas kawin dan 2 bebas kemana-mana. Ya, kapan ini kali jadi mau, kan? Bukannya kucing dikawin. Tapi kok kucing tidak sebanyak apa yang kita bayangkan? Betul enggak? Betul apa betul? Ya, biasa-biasa aja. Ya ada sih ada rumah sobat. Tumpukan kucing nggak ada kan? Apa penyebabnya? Jadi saya bilang kucing itu apa sapi? Kalau sapi itu jarang tidur. Pernah ada yang melihara sapi? Coba perhatikan kalau sapi. Sambil tidur melayani itu bangun. Dia tidur bulutnya main. Kadang bulutnya banyak angin. Wiri kan? Makanya karena jarang tidur, hidupnya berkah. Walaupun lahir setahun sekali, dipotong tiap hari, 1 tahun, 2 tahun bisa dipotong aja, tetap ada nggak habis-habis karena sapi jarang tidur. Alias tidur sapi, kan gitu ya? Itu sapi. Lalu kalau kucing itu lapar tidur, kenyang tidur, di mana ada tempat air tidur, itu kucing. Jadi kalau zaman doyan tidur kayak kucing. Karena doyan tidur. Kadang dari sebulan 3 hari sudah habis. Nggak berkah. Makanya kalau ingin berkah rezekinya, jangan banyak tidur. Bukan jauh. Pagi tidur, habis makan tidur,
bangun tidur, makan. Habis apalagi bulan puasa kita. Puasa sih puasa kan, tapi jangan mentang-mentang puasa saja tidur. Nah coba lakukan, benar apa enggak? Benar apa enggak? Makanya kalau heran, abah tuh dari dulu sudah 27 tahun abah nggak tidur kalau malam. 27 tahun kalau malam nggak tidur. Benar, abah nggak pernah tidur kalau malam. Asal nggak tidur aja. Tapi alhamdulillah dengan Tuhan dunia abah tuh habis subuh baru ngantuk abah. Nggak ada ceritanya abah tidur sebelum adzan subuh itu nggak ada. Nggak ada ceritanya sebelum adzan subuh kecuali meriang. Namanya meriang ya. Tapi nggak pernah tidur sore ya. Ya alhamdulillah banyak meleknya lah ketimbang tidurnya. Kalau abah tidur itu sekali tidur. Jadi misalnya tidur jam 7, setengah 8, kadang setengah 9, jam 9 baru tidur. Nggak harus. Yang jelas pada subuh itu tidur. Nanti bangun setengah 12, jam 11 bangun. Habis itu nggak tidur lagi, besok baru tidur lagi. Karena jam 12 malam ke atas, Allah punya ada malaikat yang ditugas oleh Allah untuk membagi rezeki. Keliling malaikat untuk mencari hambanya yang tidak tidur. Makanya sudah langganan di sini. Jadi begitu malaikat ditugas, kenapa kemana-mana ke anggota dia? Kenapa? Pusing-pusing, saya pasti tidak tidur. Sampai di sini juga kalau malam pasti ada aja yang melayan. Walaupun udah capek, udah. Makanya kalau lagi pagi, udah kayak kuburan gitu. Sampai tidur semuanya. Berkah. Pilih sapi, apa pilih kucing? Serius? Coba apa tuh bicara apa adanya loh, ya? Apa bicara apa adanya? Hah? Kenapa? Memang benar. Kucing pikir-pikir kan kucing nggak berkah kucing. Makanya dia beranak 10 habis. Pernah ada yang punya kucing? Pernah nggak kamu melihat kucing yang nggak hidup? Kucing itu begitu ada seorang pingin bangun ya, majikannya tidur ikut tidur. Ya. Begitu ada suara pintu dibuka, kucing ada bangun. Ada suara lemari dibuka, ada suara piring, pasti kucing nyambut. Jadi kucing itu urusannya makanan. Begitu nggak dapat tidur. Maka ingin berkah rezekinya, ayo kurangi di kilatul kalam, kilatul to'am, kilatul kalam, kilatul to'am, kilatul manam, kilatul kalam. Jadi sedikit bicara, sedikit makan, ya sedikit tidur, jangan dibalik. Banyak makan, banyak ngomong, banyak tidur, kucing. Kucing kan sapi kalau nggak apa-apa bener, nggak mau bener, dia nggak mungkin kita sapi. Sapi 10 ukur, 100 ukur, nggak ada suaranya. Ada nggak suaranya? Tidak ada. Coba kucing 10 ukur itu. Kalau nyamuk ngamuk. Jadi kalau ada orang suka ngebut makanan orang, alias nggak mau ada orang numpang di rezekinya, jadi kalau buka warung bakso ada orang numpang juga, wah kamu marah kucing. Betul Bu? Ini tak kasih
ingin niru apa amalan apa dosanya amalan, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi gak semula sudahlah kamu gak usah makan sampai malam sampai subuh, apa yang akan mewakili kalian. Tapi dibantu, makanya begitu ada berita doa sama aku berita doa, kenapa? Istri saya yang buang malam-malam dulu, terus mungkin banyak gimana? Supaya dia pulang mau menerima dengan yang muda. Nah, dia berdoa apa? Jangan enak-enakan dua-dua ini dulu berdoa. Bener deh. Saya loh. Wow. Saya yang berdoa, yang didoain yang corona. Berbeda cuma corona. Akhirnya mereka kasihan kamu jujur, kamu yang doa mengolok dia yang menikmati. Makanya kalau tak doa itu tak pernah kesini enggak? Belum banget. Ya udah kalau juga jadi kompetisi sekalian mana-mana doanya lagi itu. Bener nggak Bu? Nah, jadi malam Allah yang melihat. Apa melihat aku yang berdosa-dosanya jamaah ya. Apa yang melihat malamnya mewakili kalian. Kalian kadang-kadang kerja, pagi kerja, tak usah mulai sampai malam. Tapi jangan tidur sore-sore. Minimal itu jam 12 lewat gitu. Atau istirahat ada apa tidur sore tapi malamnya bangun walaupun hanya sejam 2 jam. Mesti itu tidur lagi. Bangun ngapain terserah mau ngapain lah. Yang penting bangun. Soal waktunya bangun tak apa-apa. Yang penting mulai. Makanya kalau sore itu jangan bikin anak entar aja malam-malaman biar ikut-ikut tidak akan mulai. Habis maghrib bikin anak, habis sisa bikin anak, tidur berat-berat sudah sampai subuh. Bu, apa itu jarang keluar sama ubinya? Boleh kan? Iya, malam jarang keluar. Tapi kok bisa nanya banyak nyolong-nyolong? Nah, justru orang nyolong itu banyak hasilnya. Bener gak? Ada yang nyolong ini terus gak beli-beli. Ya, pokoknya itulah. Saya jamaah lagi apa yang abah jalankan coba tidur, ya kurangi tidur, ya kurangi kasih ngomong yang tidak manfaat itu lah, ya kurangi terus kurangi apa? Kurangi makan, bukan kurang makan, kurangi makan. Artinya gimana? Jangan makan kalau kamu belum dan berhentilah sebelum kan? Bukan suruh gila usai 3 sendok saja. Saya makan cuma 3 sendok, 3 sendok tapi setiap 2 menit 3 sendok. Setuju ya Bu ya? Biar pada berkah rezekinya, berkah kesehatannya, berkah imun. Jadi gak usah yang berat-berat lagi, gak usah yang berat-berat ya. Yang ringan aja kadang gak lakon apalagi yang berat ya. Dibawa oleh apalagi pakai apa ya bosan itu apa saja bos. Nah TNI hadir terus. Iya ya kurangi makan, kurangi tidur, kurangi ngomong. Ada lagi. Jadi laki-laki itu harus tahu dengan istri karena kalau laki-laki itu 91, kalau perempuan itu 19. Artinya apa? Laki-laki itu 91, akalnya laki-laki itu 9, banyak akal. Jadi laki-laki banyak akal, masih ada kesenangannya 1. Udah selesai itu. Akalnya 9, kesenangannya laki-laki cuma 1. Apa itu? Quran yang bilang, sungguh akan memberi kepadamu kesenangan-kesenangan perkara wanita atau perempuan. Betul, jadi akal yang laki-laki itu 9. Banyak akal laki-laki. Kalau perempuan 19.
Jadi laki-laki akalnya sebanyak, keinginannya cuma satu. Kalau perempuan 19, akalnya 1, keinginannya 9. Macam-macam. Makanya Pak, penuhi keinginan perempuan yang 9 itu, maka keinginan sampai yang 1 beres. Betul nggak Bu? Bu, kita kalau nanya jujur Bu, penuhi keinginan yang 9 perempuan itu, maka keinginan yang 1 itu beres. Cobalah kalau nggak percaya, bapak penuhi kebutuhan ibu, mau ini kasih Bu, Pak. Nggak usah minta sampai Pak, ditawarin. Bapak langsung apa? Tapi kalau nggak dipenuhi yang 9, Pak Jumat, ngapain gimana? Gimana? Usiko, besok bayaran sekolah. Itu orang jujur tuh. Tapi di sini pesan mawon. Betul nggak? Jujur Bu. Malam Jumat Bapak mudik Mak. Malam Jumat Mak. Besok bayaran sekolahan rumah ada duitnya. Apa jawabannya? Apa Pak? Udahlah, males. Mikirin besok anaknya bayaran belum ada duit. Betul kira-kira. Tapi itulah Tuhan menciptakan, ya. Tapi ingat, jangan diramal ya. 9119. Kalau diramal saya akan menjawab. Saya pikir apa adanya. Ya sudah, kalau begitu, masalah lama ini yang masih kecil-kecil. Boleh tidak? Saya itu ngomong apa? Kemarin perliwonan sudah mateng lah, semalam juga pengajian, kemarin malam mateng sudah ya. Tinggal bagaimana kamu mengamalkan, ladang sudah ada, tinggal tanam apa yang kamu tanam. Betul? Betul? Alhamdulillah. Oh iya, siapa yang wudhu lagi? Kalau lebaran? Nah, nanti imam-imam itu kalau bisa mau potong sapi boleh, nggak bawa sapinya nanti dari sini, nanti jual ke jamaahnya. Jangan mahal-mahal, kalau harga dari 120 jual aja 85.000. Kalau tulang-tulang itu berapa biasanya? Nah, tulang-tulang berapa? 60.000. 40. Kalau di luar, ditimbang juga di luar. Gimana nimbangnya? Kalau sudah tua itu, kalau sudah umur 45, 50 jangan suka makan di luar. Kenapa? Kenapa sakit pinggang? Ya memang lah. Jeruan dihajar di malam sakit pinggang itu 50. Kebutuhan tadi kalau lebaran kira-kira berapa kilo? 2 kilo cukup? 2 kilo. Biasanya kalau lebaran itu tadi nyampe berapa kalau lebaran? Bisa 120 lebih ya? Bisa 100 lebih? Bisa 120. Berarti kalau bisa 85.000 murah? Murah? Apa nanti urusan gimana caranya saya bisa jual daging murah? Apa perlu nanti saya kerja sama dengan begal-begal? Yang penting begalnya pakai uang kan tidak masalah. Lebih kalau begal pakai uang. Nah iya, begal pakai uang alias dibeli. Jadi insya Allah nanti imam-imam mikir yang ini bisa nanti bawa sapi dijual di ininya.
Ya misalnya ada lebihnya sih nggak masalah, silakan aja, ya. Tapi kalau udah bawa sapi sih harus tanggung jawab. Jangan dibawa uang, nggak ada tanggung jawab, ternyata saya yang ngomong. Maka yang itu yang enak itu satu tumpuk sekian gitu. Ada tulang, ada apa, ada apa gitu ya. Berapa kira-kira? Dagingnya 2 kilo, tulangnya seon. Udah pokoknya nanti imam-imam tolong didata jamaahnya berapa yang butuh, nanti biar imam itu ada kegiatan juga lah, ada penghasilan juga. Jadi gak usah beli lewat imamnya masing-masing ya. Kalau misalnya harga di luar 120, harga 100 beli ke imamnya, masa kamu keberatan? Keberatan nggak kira-kira? Enggak kan? Yang penting harganya di bawah Pak. Tapi yang sapi yang besar-besar itu sapi apa namanya? Sapi musim. Lama kalau udah kan sapi itu ya. Nanti aku mau beli 100 ekor sapi. Gue bilang tenang. Oh, apa saya? Apa dia nggak punya uang beli sapi ya? Gitu kan? Ya, nggak perlu pakai uang kalau mau beli. Oh, punya serta keinginan ada saja. Gampang ya? Kenapa bukan Pak? Oh ya kalau Allah hasbu. Sampai orang bahwa hasbunya uang, tawakalnya berat. Betul nggak? Kalau hasbunya mau, tawakalnya susah. Terakhir dulu tawakal. Kalau tawakal bahwa hasbu, apa yang diinginkan itu dipenuhi enggak? Apa bisa letak? Ada cewek cakep bisa. Oh yang situ dulu. Kalau berletak, cewek cakep banget. Cuma kata, terus gimana reaksi? Tidak ada apa, cuma mau pulang. Jadi yang penting itulah pesan saya kepada jamaah, ya, ambil hikmah dari puasa ini apa? Ya itu tadi, kalau puasa jam sekian bangun untuk sahur, itu kan dilarang sih tadi, dilarang ngomongin yang tidak. Disuruh kurangi ngomong, kurangi makan, kurangi di supaya berkah. Hidup ini dan berkah. Gaji sedikit, kalau berkah cukup buat macam-macam. Kalau tidak berkah, gaji banyak, nggak cukup buat macam-macam. Betul? Sama kayak lubang hidung sampean itu. Coba masukin dari ini masuk. Coba jempolnya masuk. Masuk. Fleksibel. Kepala otong masuk ya, ya. Kepala bayi juga bisa keluar. Fleksibel. Betul? Fleksibel. Lentak ya betul. Fleksibel itu lentak gitu. Kayak karet. Lentur. Ya itulah rezeki. Rezeki kalau berbarang, kalau berkah itu lentur kemanapun bisa. Nah, makanya untuk mencari keberkahan itu tadi sedikit kurangi tidur, betul nggak? Terus syukur, menerima TNIA, terima nasib ini apa adanya, itu yang membuat rezeki ini akan jadi berkah. Percaya ya, apa sudah merasakan, apa sudah mengalami, ya. Terima nasib ini apa adanya, maka rezekimu akan berkah. Jangan minta amalan berkah rezeki, tidak usah, nggak ada amalan berkah rezeki itu. Ya, kamu tawakal kepada Allah, dicukupi oleh Allah, kamu menerima apa yang diberikan Allah, bersyukur, maka berkah itu pasti diberikan kepada Allah. Jadi karena itu, apa juga ingin ngerokok dulu ya. Boleh? Boleh, Pak.
atau kalau udah lagi militer, matiin dulu rokoknya ya. Karena nyanyi, break dulu sih ya. Jadi ada jeda break. Namanya break kan ada masalah. Bisa dibahas. Ada yang ngomong mandi rokok, jadi hanya nggak mengganggu pengajar. Sampai terganggu nggak? Di luar apa aman lagi? Yang nggak boleh itu rokok di ruang ruangan. Masih ruang tertutup. Kalau di masjid rokok, ini lah aman, bebas saja. Gak makan dari awal pakai ini, enak pakai ini lancar. Nanti orang beli waktu mana? Padahal dulu kalau Pak PI di kurang media, terkadang jadi diikuti ya. Coba yang dengan yang iklan di mana saya PI? Kalau cerai, pakai itu sunnah kan ya? Pakai kopi yang putih sun. Di Arab ada kopi hitam, kopi yang hitam. Kalau di Indonesia pakai gamis itu identik dengan kiai dan ustadznya. Coba kamu ke Timur Tengah. Namun tebu itu namun tapi pakai gamis. Itu pakai gamis. Dia mah dia. Pokoknya Timur Tengah. Nah, tukang sampah pakai gamis. Padahal di sana di tempat parkir, sampai di sini sudah aku api. Pokoknya panjang api. Bener nggak? Makanya model Dubai apa beda ya? Ada di atas saya. Ini dua kaki Indonesia. Beda kan kalau nyawa? Beda. Tuh. Aku nyawa. Celananya juga beda. Kalau dari depan apa ya? Sarung, gamis. Kalau di belakang apa ya? Celana beda. Iya kan? Jadi apa ke istana, apa ke mall, apa gitu kayak kemarin juga. Jadi orang ini pakai rok ini. Begitu lihat, kayaknya ngomong, apa model celana ini bagus, model baru ya. Jadi kelas A serbaguna buat sholat siap, buat mejeng juga bagus. Kemarin orang pakai putih, baju putih, rambut saya ikat pakai kacamata. Saya bilang kalau ini kacamata hewan, tapi ikat rambutnya pakai kacamata putih. Beda. Jadi kalau saya bilang ini orang Arab, salah, ini beda. Ini kayak kopi. Tapi bukan kopi, kamu jadi sana. Kopi bikin saja. Jadi kalau bikinnya kayak ini berarti diuri. Kecuali ada referensi dari saya nggak apa-apa. Bayar LTV. Beda nggak? Dulu saya pakai mobil ya, ada ini sahabat kuning, banyak yang gitu. Saya bikin desain yang baru. Nanti kalau masih tidur lagi, saya pakai konsultan. Tapi itulah yang namanya cinta. Cinta selalu ingin mengikuti, meniru dengan yang dicintai. Oke, kalau kita bahas. Betul nggak? Nggak apa-apa lah, yang penting istrinya jangan dong. Jangan ikuti-ikutan roban, boleh lah. Ya. Beda kan? Beda. Nggak kalah-kalah. Gamis itu kan Arab punya. Jadi juga Indonesia begini.
Indonesia banyak gaya. Orang Indonesia itu banyak gaya. Makanya mulai tak pernah. Kalau kita kenal sedikit saja sudah ikut banyak gaya. Karena pukul sedikit sudah berapa sakit. Orang yang nonton banyak artis-artisnya gaya ya. Kok gitu? Karena apa dulu pengalaman? Apa yang pula kalau yang nonton banyak cakep ya. Tapi kalau apa enggak, pakai gaya pura-pura sakit itu beda gaya nama. Kalau apa yang bola yang nonton banyak cewek pribadi itu sakit ya. Enggak dirasa sama malu bola. Sampai begitu uang itu bukan uang ini sebenarnya bukan kesayaan. Sampai kaki bendul gitu kan, cocok dengan sepatu enggak dirasa beda apa mengalir itu enggak dirasa. Kenapa? Kalah. Ada yang nonton banyak cewek-cewek, yang nonton banyak. Itu namanya gaya yang positif. Kalau kayak tadi baru tadi, berapa bisa apa ya? Makanya nggak pernah boleh Indonesia. Tahu apa namanya? Menteri Agama, Menteri apa? Menpora asal juga ya. Ya ada sanksi lah. Lalu apa bagaimana? Kalau sombong, pasti benar. Pastinya itu nggak gaul. Ya kita mengauli kegaduhan. Kenapa bola? Masih berversi juga. Ada yang dia. Yes. Biasa perjuangan bahaya. Padahal apalah arti sebuah jabatan, apalah arti sebuah kekayaan. Toh itu semua milik ahli waris. Lalu apa yang punya kita? Apa yang kau amalkan? Apa yang kau sedekahkan? Itulah bagianmu. Apa yang tinggal? Itulah milik ahli waris. Betul tak begitu? Betul tak begitu? Makanya masih diberi waktu, diberi kesempatan, diberi umur. Ayo bekerja yang giat, ya berusaha yang giat. Tapi ingat, diri ini juga harus kamu berikan bagian. Tangan yang capek dikasih bagi. Betul. Dengan cara kamu memberi, kau telah memberi untuk dirimu sendiri. Tapi jika kamu hanya menumpuk harta untuk membeli sawah, bikin rumah, mobil mewah, banyak ditumpuk, itu untuk ahli waris. Kalau mati, punya siapa? Punya siapa? Ahli waris. Mana kepindahanmu? Apa yang kau amalkan, itulah milik dirimu. Betul? Betul nggak begitu? Oleh karena itulah wahai jamaah yang sangat saya cintai, alhamdulillah besar kecilnya apa yang kita berikan ini yang penting tulus lillah. Rasakan, biar besar kalau nggak merasa dari Allah yang beri, biar kecil merasa dari Allah. Hidup jamaah negeri, hidup jamaah negeri. Siapa yang ingin sukses? Siapa yang ingin sukses? Sekali lagi, siapa mau sukses? Siapa mau maju? Al-Fatihah. Puasa berapa jadi minggu depannya lagi sudah masuk puasa ya? Minggu depan belum puasa, depannya lagi puasa.
Kenapa? Tulis depan puasa. Ya udah terserah Rabu mau tulisnya. Jadi kalau kamu mulai Rabu, ya ternyata apa yang tulis kamu belum ada dulu. Kalau kamu bilang itu yang banyak dulu. Ayo ikutin apa ya? Bismillahnya nanti. Bismillah adalah orang yang terpilih di antara yang dipilih. Jangan berkata presiden orang kamu siapa? Wah dasar presiden goblok bener apa? Ada yang begitu bener? Oh kaki goblok ini kamu siapa? Bercermin itu jangan bercermin kemudian sombong. Berarti kemudian sombong. Jangan bercermin kepada kesombongan. Dan bapak sayur, dan buat cermin, ya tidak biasa. Bercermin waktu kata yang lebar, taruh di lapangan baru kamu kelihatan siapa kamu. Orang protes itu gampang, bener nggak? Presiden diprotes, seakan-akan dirinya paling bagus. Kadang mimpin keluarga sendiri gak becus. Ya, orang menuju kesalahan orang itu bagaimana? Lu salah. Tangan kanan satu yang di depan, yang 44. Jadi kesalahan orang yang satu ditunjuk-tunjuk, kesalahan kekurangan dirinya 4 ini disembunyikan. Betul nggak? Orang menilai orang itu gampang, menilai diri sendiri itu kadang kita tidak mau. Maka janganlah kamu melihat kesalahan orang lain. Ya, agar tidak menimbulkan kebencian di hati. Cobalah kamu lihat kebaikan orang lain, niscaya akan sirna kebencian di hati. Kalau kamu melihat kejelekan orang, sebesar apapun kebaikan yang pernah dilakukan, kecil kesalahan yang dilakukan, ini yang kamu lihat tertutup semua kebaikan orang itu. Betul? Betul? Begitupun sebaliknya, kalau kamu melihat dirimu sendiri, jangan melihat kelebihan dan kebaikan kamu, biar tak sombong, biar tak merasa lebih teringat. Di atas langit adalah langit. Kalau melihat dirimu, lihat kekuranganmu, lihat kekuranganmu, lihat keburukan diri sendiri. Baru kita tidak besar kepala. Jangan melihat, jangan kamu duduk di atas gunung merasa besar. Orang duduk di atas gunung, orang merasa besar, tidak besar. Orang merasa hebat, berarti tidak hebat. Betul? Betul nggak? Duduk di atas gunung, perasaan dia tinggi besar dia. Dan kalau coba lihat dari bawah, kelihatan apa enggak? Kalau duduk di atas gunung, kelihatan enggak? Kelihatan kayak orang pakai monyet. Kayak monyet. Nggak muka dia dulu. Nggak ketang. Ketang dia. Nggak ketang, nggak muka. Tapi kalau bisa, angkatlah di gunung, baru orang terkagum sama kamu. Duduk di atas gunung dengan mengangkat gunung itu hebat mana? Hebat mengangkat gunung artinya apa? Diiklan siapa teman sejati? Teman sejati adalah teman yang bisa mengangkat teman yang lain. Siapa orang hebat? Orang yang bisa mengangkat orang lain, itu adalah orang hebat. Orang yang bisa membesarkan orang lain, itu orang hebat. Orang yang bisa mengakui kebaikan orang lain, itu orang hebat. Betul? Itu orang hebat. Orang kecil, orang dirinya merasa besar, itu kecil, merasa besar.
Maka dari itulah selalu Allah mengimbau kepada jamaah, ayo jamaah mereka harus menjadi teladan yang baik. Betul? Betul? Menjadi teladan yang baik. Jangan buat kenyada, jangan buat meter, jangan buat bener. Ini bahasa Jerman ini. Jangan rebut-rebutan bener. Maksudnya ketiga, debat masalah bener, merasa kalau rebut-rebutan bener, tidak mau dikalahkan sama orang lain. Kalau ini merasa bener, masih banyak orang yang lebih bener daripada kita ini. Nah, tapi adakah orang yang merasa dirinya jelek? Tidak ada. Semua merasa dirinya baik. Biarkanlah hanya Allah yang tahu apa yang ada di hatimu. Biarlah hanya Allah yang tahu rahasia apa yang ada di dalam dirimu. Betul. Kebaikan apapun yang ada padamu tak perlu kamu tunjukkan, Allah pun sudah tahu. Betul. Betul. Jangan merasa pintar. Jangan merasa benar sendiri. Abang di atas sendiri. Enggak, Allah merasa lebih tinggi dari kalian. Kita ini sebenarnya sama, ya, cuma takdir yang berbeda. Itu aja. Anaknya yang kaya dengan yang miskin sama, cuma status yang berbeda. Betul. Kaya miskin itu sama. Minallah, jawab dong. Minallah. Dari Allah kembali kepada Allah. Kaya miskin itu sama, cuma status yang berbeda. Barangnya bapak pun sama, cuma keluarnya yang berbeda. Kalau dibuka sama, Pak. Sama juga punya ibu. Tempatnya yang berbeda, bungkusnya yang beda. Mau dibuka apa ada di mana dirinya. Bukan ini sekolah itu. Ngerti maksudnya? Kalau dibuka sama giginya satu, tinggal satu. Gak boleh coba lihat nanti kalau dari sini. Bener gak ada giginya? Ada satu. Gigi lagi gitu. Cuma bungkus kemasannya yang berbeda. Ya, takdir kita yang berbeda. Takdir itu adalah kemasannya. Betul gak? Hakikatnya kita ini adalah sama. Minallah, dari Allah. Ayo kembalikan kepada Allah. Kalau ada yang miskin, anaknya orang miskin, biar tidak kecil hati. Si kaya dan si miskin itu sama-sama. Jadi gak usah minder. Betul gak Bu? Betul gak Pak? Gak usah minder. Nikmatilah nasib ini, jalani hidup ini apa adanya. Jadi pulang dari sini, mulai sekarang kamu sudah menjadi anggota TNI AD. Jadi kalau masih belum TNI AD. Betul? Hidup zaman lagi. Luar biasa. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Harus begitu. Apapun kalimat hidup zaman lagi, apapun hidup ini katakan luar biasa. Saya banyak kamu banyak utangnya, luar biasa. Bagaimana apakah luar biasa? Hidup di kontrakan, gaji cuma nggak cukup buat makan, utang 30 juta, luar biasa. Luar biasa. Wong hidup kontrak, pendapatan nggak jelas, punya utang 50 juta, luar biasa. Orang bilang, Pak, saya miskin, Pak. Rumah saya ambruk, saya tidak punya, saya punya utang 80 juta. Luar biasa orang miskin punya utang 10 juta. Betul nggak? Ini makanya kalimat hidup dalam anak yang luar biasa itu makna itu.
Jadikanlah hidup ini semua serba luar biasa. Serba luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tegar utang luar biasa. Utang ini apa yang luar biasa. Tiap hari dari orang ditagih luar biasa. Iya atau tidak? Luar biasa. Sampai lari ngumpet dikejar-kejar luar biasa. Hidup saya luar biasa, nggak berani rumah mereka, bisa kejar luar biasa. Jadi semua ciptaan Allah itu serba luar biasa. Harus punya diri seperti itu, biar tegar, ya. Utang banyak luar biasa. Ya benar, coba kamu rasakan. Ya, rasakan dulu dengan sekarang kamu rasakan. Sama-sama punya utang, tapi apa rasanya? Ketika motivasi ini kamu jalankan dalam kehidupan kamu, seakan-akan hidup ini no problem. No problem, betul banget. Tapi amalkan, jalankan dengan kesabaran. Yakinlah Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Allah yang membuka, Allah yang menutup. Apa yang kita punya, apa yang Allah berikan kepada kita. Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Apa artinya? Hutang yang kita punya, Allah yang memberi. Allah yang memberi, Allah pula nanti yang melunasi. Luar biasa. Luar biasa. Jangan setengah-setengah. Ya, iman itu jangan setengah-setengah kayak 50%. Allah, mana hidup saya pernah saya bersering mendengar ujian. Sejak kapan kamu iman Allah? Maksudnya, dia mau jadi orang saja sudah lain. Masa dari lain sampai sekarang kamu gak lurus-lurus, diuji dulu. Betul benar? Janganlah setiap musibah masalah yang terjadi, kegagalan dalam bertani, kegagalan dalam dagang, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam ujian, dalam ini, dalam itu, hutang lumpuh. Jangan anggap itu sebagai ujian, tapi ini adalah alamatul hubub, tanda cinta Allah kepada saya. Itu orang memberi tanda cinta macam-macam, betul enggak? Jadi apa yang musibah yang terjadi itu ada beberapa tingkat oleh jemaah. Ya, buat orang biasa, ya boleh dikatakan uji, tapi buat orang yang sudah iman betul kepada Allah, ya itu bukan ujian lagi, tapi alamatul kayak zaman lagi. Bukan ujian kalau kamu kena kerja dipecat, misalnya ya, ketipu orang, bukan ujian, alamatul tanda cintanya Allah. Beda tanda cinta yang diberikan oleh kekasihmu dengan tanda cinta yang diberikan oleh Allah itu beda. Tanda cintanya Allah sesuatu kadang yang gak enak. Namanya tanda cinta yang maha rahasia. Gak enak dengan tanda cintanya Allah kadang gak enak. Apa enak? Gagal panen. Enak? Apa enak? Usaha bangkrut. Ya. Itu tanda cinta memang gak enak. Tapi kalau kamu terima itu dengan rela hati kamu, barulah Allah, apa yang Allah punya, semua yang punya Allah, apa yang kamu mau cukup terletak di hati kamu, akan Allah berikan untuk kamu sebagai wujud cinta Allah kepada kamu. Buah dari cintanya Allah. Jadi cintanya Allah, musibah yang terjadi itu alamatul hubub. Jadi pohon cinta. Kalau kamu tolak itu, gitu loh, maka jangan harap cinta itu akan berbuah. Yang namanya buah manis apa enggak? Enak apa enggak? Buah kurma betul? Betul? Apakah ada buah yang enggak manis? Ada. Bisa jadi ada buah manis enggak, pahit enggak, tapi enak. Buah apa itu? Bukan ada. Ya,
yang ngomong saya paham kalau betul? Ayo, jadi mulai sekarang. Ayo anggaplah semua yang terjadi itu bagian dari tanda cintanya Allah. Terima itu dengan lapang dadamu. Betul Bu? Betul tak? Jamaah? Jamaah? I love you. Jamaah? I love you. Coba saya mau tanya, kamu melihat abang dia sebelah? Kalau pengennya di sebelah? Nah, sebelah. Terus apapun yang dipakai apa resep. Kenapa? Karena ada cinta. Begitupun hidup ini. Ya, karena yang kamu lihat dan kamu cintai, kalau kamu merasa semua yang kau lihat, yang kau rasakan dari yang kamu imani, dari yang kamu cintai, maka besar kamu melihat apa yang ada. Tidak ada yang ada. Betul? Setuju? Belum ada. Jamaah lagi haji potong. Buat ibu haji mulia dari Allah, hati-hati di jalan ya. I love you. Aku mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.